Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi dalam perspektif hukum lingkungan. Sebelum kita mulai presentasinya, perkenalkan nama saya Reva Hanum Rifali, saya Sulistiana Putri, saya Radila Mesya Ramadhani, saya Siti Farah Nazwa, saya Anak Kaisar Rabi. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan sampah hingga saat ini masih menjadi isu lingkungan yang cukup serius di negara Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah masyarakat serta pola konsumsi masyarakat membuat volume sampah terus meningkat setiap harinya. Kota DKI Jakarta sebagai kota metropolitan bisa menghasilkan 7.500 ton sampah setiap harinya dan sebagian besar sampah tersebut dikelola di TPST Bantar Gebang, Bekasi. Kondisi ini membuat volume sampah atau kapasitas TPST Bantar Gebang semakin penuh serta mengakibatkan berbagai macam dampak mulai dari pencemaran air, udara, tanah, serta kesehatan bagi masyarakat di sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang perlu dikaji berdasarkan perspektif hukum lingkungan untuk melihat apakah pelaksanaan berjalan dengan baik dan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu sebenarnya ada TPST Bantar Gebang berdasarkan rata-rata berdasarkan per hari reformnya. Jadi di sini grafis ini juga dijelaskan bahwa sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang itu meningkat setiap harinya. Pada tahun 2011 sampah yang masuk itu sekitar 5.000 ton per hari, kemudian terus meningkat hingga akhirnya menyentuh kurang lebih 7.700 ton pada tahun 2019. Peningkatan ini menunjukkan bahwa produksi sampah terutama di kota DKI Jakarta meningkat setiap tahunnya dan memberikan tantangan kepada TPST Bantar Gebang dikarenakan kapasitasnya semakin terbebani. Jika hal ini terus berlanjut tanpa adanya pengelolaan yang baik, maka akan memberikan dampak yang cukup buruk untuk masyarakat di sekitar. Lalu di sini ada permasalahan penelitiannya. TPST Bantar Gebang sebagai lokasi utama pembuangan sampah dari DKI Jakarta saat ini sedang mengalami berbagai macam masalah yang dapat mempengaruhi pengelolaan sampahnya. Dengan banyaknya sampah masuk ke TPST Bantar Gebang membuat kapasitas TPST semakin penuh atau over kapasitas. Hal ini mengakibatkan berbagai macam dampak mulai dari pencemaran air yang diakibatkan oleh air ini, pencemaran tanah yang diakibatkan oleh penumpukan sampah, pencemaran udara yang diakibatkan oleh gas metana, serta memberikan resiko yang tinggi kepada masyarakat di sekitar. Permasalahan tersebut juga menunjukkan bahwa pengelolaan sampah itu tidak hanya menjadi persoalan teknis saja, tapi berkaitan juga dengan hukum lingkungan serta perlindungan bagi masyarakat yang terdampak. Lalu di sini ada tujuan penelitiannya. Yang pertama itu mengkaji pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang berdasarkan hukum lingkungan. Yang kedua menganalisis perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak. Yang ketiga itu mengetahui peran pemerintah dalam pengelolaan sampah, dan yang keempat itu menjelaskan upaya penanggulangan pencemaran lingkungan. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Sulis. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dasar hukum pengelolaan sampah. Di dalam penelitian kami terdapat beberapa dasar hukum yang menjadi landasan penelitian. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan juga tentang tanggung jawab pemerintah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan juga tentang perlindungan hukum bagi masyarakat. Yang ketiga, ada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga, dan yang terakhir, Peraturan Daerah DKI Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah DKI Jakarta. Keempat regulasi tersebut menjadi acuan bagi pengelola Bantar Gebang dan juga pemerintah agar pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Next. Nah, pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang ternyata tidak hanya dilakukan dengan cara menimbun sampah, tetapi sudah dilakukan dengan berbagai metode. Metode yang pertama itu ada sanitary landfill. Metode sanitary landfill itu dilakukan dengan cara menimbun sampah secara berlapis, kemudian dipadatkan dan ditutup dengan tanah, yang gunanya bertujuan untuk mengurangi bau dan mengurangi pencemaran udara serta mencegah terjadinya pencemaran kualitas air dan juga tanah. Metode selanjutnya ada pengolahan air lindi yang menggunakan instalasi pengolahan air sampah. Air lindi itu berupa cairan yang dihasilkan dari proses pembusukan sampah.
air lindi itu harus diolah terlebih dahulu sebelum dialirkan ke lingkungan agar tidak mencemari air tanah. Kenapa air lindi itu harus diolah terlebih dahulu? Karena air lindi itu mengandung berbagai zat pencemar yang dapat merusak kualitas air tanah apabila langsung dialirkan ke lingkungan tanpa diolah terlebih dahulu melalui kipas. Nah, selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, dalam metode ini gas metana yang dihasilkan dari timbunan sampah dimanfaatkan menjadi sumber energi listrik. Selain menghasilkan energi, gas metana juga dapat gas metana itu adalah gas emisi rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Selanjutnya, selain pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang, kita juga bisa mengurangi sampah melalui prinsip 3R, reduce, reuse, and recycle. Nah, ini sampah dikurangi sejak dari sumbernya melalui pengurangan penggunaan barang sekali pakai, penggunaan kembali barang yang masih layak, dan pendaur ulangan sampah. Berdasarkan hasil penelitian kami, keempat metode ini sudah diterapkan. Namun pelaksanaannya itu masih belum berjalan optimal dikarenakan volume sampah yang tinggi masuk setiap hari sehingga kapasitas di TPST Bantar Gebang itu mengalami over kapasitas. Nah, karena adanya volume sampah tinggi yang masuk setiap hari ke TPST Bantar Gebang, masyarakat itu masih mengalami berbagai dampak lingkungan dan juga dampak sosial walaupun berbagai metode tersebut telah diterapkan. Yang pertama ada pencemaran air. Hal ini disebabkan oleh air lindi yang berasal dari timbunan sampah. Apabila air lindi tersebut tidak dikelola secara optimal melalui IPAS, maka yang akan terjadi adalah air lindi tersebut meresap ke dalam tanah dan akan merusak kualitas air tanah yang digunakan oleh masyarakat. Yang kedua, pencemaran udara. Proses pembusukan sampah itu menghasilkan bau menyengat dan gas metana atau CH4. Nah, selain mengganggu kenyamanan masyarakat, gas metana adalah gas emisi rumah kaca yang berkontribusi dalam pemanasan global. Dan gas metana itu dianggap berbahaya dikarenakan gas metana adalah gas emisi rumah kaca yang dapat mempercepat pemanasan global dan dalam kondisi tertentu itu dapat menimbulkan potensi kebakaran. Lalu selain itu, penumpukan sampah dalam jumlah besar juga dapat menyebabkan pencemaran tanah. Kondisi ini dapat merugikan kualitas tanah dan juga meningkatkan risiko pencemaran lingkungan di sekitar TPST Bantar Gebang. Nah, selain dampaknya terhadap lingkungan, dampak sosial juga termasuk ada gangguan kesehatan seperti penyakit saluran pernapasan, penyakit kulit, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitar TPST Bantar Gebang. Nah, berdasarkan hasil penelitian kami, yang paling merasakan dampak dari pencemaran tersebut adalah masyarakat. Maka dari itu diperlukan penegakan hukum dan juga jaminan agar masyarakat itu memiliki kehidupan yang baik dan juga sehat yang harus ditegakkan oleh pemerintah. Maka dari itu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Faiz mengenai bentuk perlindungan hukum dari pemerintah untuk masyarakat TPST Bantar Gebang. Selanjutnya kita beralih ke perlindungan hukum bagi masyarakat. Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dan pengelola TPST dan Bantar Gebang untuk melindungi masyarakat dari dampak pencemaran lingkungan. Perlindungan ini dilaksanakan melalui berbagai tindakan preventif maupun pengelolaan lingkungan guna menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di sini juga ada bentuk perlindungan hukum. Mungkin ini sudah dijalankan oleh negara, namun ada beberapa tantangan atau di dalam praktiknya masih ada tantangan. Yang pertama, pengolahan air lindi. Pengolahan air lindi sebelum dialirkan ke lingkungan agar tidak mencemari air tanah, namun pengolahan air lindi belum optimal karena masih mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait kondisi air tanah yang berbau akibat pencemaran air lindi. Air lindi sendiri ini awalnya ada merupakan cairan atau air hujan. Awal dari hujan kemudian turun pada TPST itu ke bawah, akhirnya dia menyerap lah ke bawah tanah hingga namun pada air itu masih bersifat kotor yang seharusnya mesti harus diolah dulu sebelum air itu dikonsumsi ataupun digunakan. Namun ya dalam praktiknya saat ini masih baik masyarakat yang memiliki pengaduan bahwasannya masih banyak air di sekitar TPST Bantar Gebang yang mengalami kotoran. Kemudian ada pelayanan kesehatan gratis, memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak pencemaran lingkungan di sekitar tempat pembuangan sampah terakhir Bantar Gebang. Namun efektivitasnya belum optimal karena penanganan ini baru bersifat kuratif atau mengobati. Kemudian ada revisi dokumen AMDAL, melakukan evaluasi dan penyempurnaan dokumen AMDAL, RKL dan RPL agar pengelolaan lingkungan sesuai dinilai
reaktif dan kurang melibatkan partisipasi publik, sehingga dokumen regulasi seringkali gagal mengimbangi laju kerusakan lingkungan di lapangan. Keterbatasan ini menyebabkan AMDAL lebih bersifat administratif daripada pencegahan dampak nyata. Kemudian ada juga perlindungan terhadap pencemaran udara. Pengendalian pencemaran udara dilakukan melalui sanitary landfill dan penyemprotan berkala. Namun, efektivitasnya belum optimal karena bau menyengat masih tercium hingga ke pemukiman warga secara konstan. Selain itu, ada resiko gas metana yang terperangkap dan rawan memicu kebakaran. Kemudian jaringan penutup truk sampah. Menggunakan jaringan penutup pada kendaraan pengangkut sampah untuk mencegah sampah berjatuhan selama proses pengangkutan. Tapi kenyataannya efektivitasnya belum optimal karena pengawasan di jalan raya masih lemah, akibatnya terjadi polusi bau di sepanjang jalur pabrik sebelum truk sampah ke Bantar Gebang. Ya mungkin seperti kita tahu, mungkin di banyak berita, apalagi kan kalau misalkan truk sampah yang sering lewat kan itu masih belum menggunakan jaring penutup yang seharusnya ini sudah menjadi kebijakan dalam pemerintah daerah untuk melakukan ketika truk sampah itu menggunakan jaring penutup supaya sampah itu tidak berjatuhan ke jalan raya. Kemudian ada fasilitas pengaduan masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau pengaduan melalui pemerintah Kota Bekasi sebagai bentuk penyelesaian permasalahan soal lingkungan. Namun dalam efektivitasnya, kadang masih ada masyarakat yang mengadu bahwasanya respon dari pemerintah itu sendiri lambat. Kemudian ada pemberian dana kompensasi. Dana kompensasi merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat yang terdampak operasional tempat pembuangan sampah terakhir Bantar Gebang sebagai bentuk perlindungan masyarakat sekaligus upaya pemulihan lingkungan akibat aktivitas pengelolaan sampah. Kompensasi yang diberikan adalah yang pertama, penanggulangan kerusakan lingkungan; kedua, pemulihan kualitas lingkungan; ketiga, pembiayaan layanan kesehatan; keempat, bantuan langsung tunai dalam kurung BLT kepada masyarakat terdampak. Selanjutnya masuk pada materi tabel, yaitu jumlah anggaran dana kompensasi DKI Jakarta, yaitu pada tahun 2017 dana kompensasinya mencapai 134.416 juta rupiah. Pada tahun 2018 yaitu mencapai 138.549 juta rupiah. Lalu jadi setiap tahun itu meningkat ya sampai pada tahun 2023 yaitu mencapai 356.446 juta rupiah. Dan total semua dari dana kompensasi dari tahun 2017 hingga 2023 mencapai 2,9 triliun. Tabel tersebut menunjukkan alokasi anggaran dana kompensasi yang diberikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat yang terdampak operasional TPST Bantar Gebang selama periode 2017 hingga 2023. Dana kompensasi dialokasikan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mengurangi dampak lingkungan dan sosial akibat pengelolaan sampah. Berdasarkan tabel, jumlah anggaran cenderung meningkat di tahun 2017 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar 379,5 miliar. Kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 hingga 2023. Selama periode tahun 2017 hingga 2023, total dana kompensasi yang telah dialokasikan mencapai 2,9 triliun. Lalu masuk pada materi selanjutnya, yaitu peran pemerintah dalam pengelolaan TPST Bantar Gebang. Pengelolaan tas sampah di TPST Bantar Gebang menerapkan sistem collaborative governance, yaitu kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah Kota Bekasi, pihak swasta hingga masyarakat. Kolaborasi tersebut bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan hingga meminimalkan dampak pencemaran terhadap lingkungan dan masyarakat. Lanjut pada peran Pemprov DKI Jakarta yang terhadap TPST Bantar Gebang. Yang pertama itu ada bertanggung jawab mengelola operasional TPST Bantar Gebang, lalu menyediakan anggaran pengelolaan sampah hingga mengembangkan kebijakan dan program pengelolaan sampah. Selanjutnya ada dari Pemprov Bekasi sendiri, peran dalam pengelolaan TPST Bantar Gebang yaitu melakukan pengawasan terhadap dampak lingkungan, memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak, hingga mengendalikan dampak sosial dan lingkungan akibat pengelolaan sampah.
dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Di sini ada upaya penanggulan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang. Diperlukan berbagai upaya penanggulangan yang melibatkan pemerintahan, pengelolaan serta masyarakat. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan teknologi pengelolaan sampah, tetapi juga pada penguatan pengawasan, koordinasi antar instansi dan partisipasi masyarakat. Nah, di sini ada optimalisasi sanitary landfill yang meningkatkan penerapan sistem sanitary landfill agar pengelolaan sampah lebih efektif serta mampu mengurangi pencemaran udara, air, dan tanah. Dan yang kedua itu ada pengembangan PLTSA atau yang disebut dengan pengembangan pemanfaatan gas metana sebagai sumber energi listrik untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus meningkatkan nilai manfaat sampah. Dan yang ketiga ada pengelolaan air lindi yang mengoptimalkan pengelolaan air lindi melalui instalasi pengolahan air sampah atau yang disingkat menjadi IPAS agar tidak mencemari air tanah dan lingkungan sekitar. Dan yang keempat ada penguatan pengawasan, meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengolahan sampah agar sesuai dengan ketentuan hukum lingkungan. Yang kelima yaitu peningkatan koordinasi pemerintah, memperkuat kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan serta pengawasan TPST Bantar Gebang. Nah, yang keenam yaitu ada peningkatan partisipasi masyarakat, mendorong masyarakat untuk menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle, dan meningkatkan kesadaran dalam mengurangi timbul sampah sejak dari sumbernya. Oke, di sini kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, serta berbagai peraturan pendukung lainnya. Pemerintah bersama pihak terkait juga telah menerapkan berbagai upaya pengelolaan seperti sanitary landfill, pengolahan air lindi, dan pemanfaatan PLTSA, serta pemberian perlindungan kepada masyarakat yang terdampak. Namun pelaksanaannya masih belum optimal karena masyarakat masih mengalami dampak pencemaran seperti bau tidak sedap dan penurunan kualitas air. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, penanganan pencemaran serta koordinasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah Kota Bekasi agar hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terpenuhi. Oke, terakhir ada saran dari kita yaitu berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran yang dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan pengolahan sampah di TPST Bantar Gebang. Yang pertama, bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah Kota Bekasi perlu memperkuat koordinasi, pengawasan serta penegakan hukum lingkungan agar pengolahan sampah dapat berjalan lebih efektif dan mampu minimalkan dampak pencemaran terhadap masyarakat. Yang kedua ada bagi pengelola TPST Bantar Gebang, pengelola diharapkan mengoptimalkan pengelolaan air lindi, pengendalian bau serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan seperti PLTSA. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana diperlukan agar mampu mengimbangi peningkatan volume sampah. Nah, yang terakhir ada bagi masyarakat. Masyarakat diharapkan lebih aktif menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan untuk mengurangi timbulan sampah dari sumbernya. Oke, sekian dari kita. Apakah ada yang ingin bertanya? Kameranya ada di sana. Sebelumnya perkenalkan, saya Andres Fernanda dari kelompok 10. Pertanyaan saya, mengapa pemerintah masih mempertahankan TPST? Yang kita ketahui di slide 9, TPST itu menyebabkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kesehatan bagi masyarakat. Hal itu kan melanggar pasal 28H ayat 1 tentang menjamin setiap orang mendapatkan lingkungan yang sehat dan baik.
bagaimana bisa pemerintah mempertahankan TPST tersebut? Sedangkan hal itu bertentangan dengan undang-undang. Karena gini ya, pada dasarnya sistem pembuangan sampah atau tempat pembuangan sampah terakhir itu kan menjadi bagian paling terakhir dalam pengelolaan sampah. Hal ini kan kita tentunya nggak bisa menyalahkan pemerintah ya, karena dari awal saja kan sudah jelas bahwasannya kita melalui data-data kita dari pemerintah juga sudah memberikan uang kompensasi. Namun kenapa sih TPST itu harus ada ya? Karena mau bagaimana lagi, dari awal saja emang pengelolaan sampahnya sudah tidak dalam pengelolaannya itu sudah belum optimal sama sekali. Yang seharusnya juga kan berdasarkan undang-undang juga kan ada 3 unsur yang harus terpenuhi kan, yang tadi sudah disebutkan. Jadi TPST ini ya sebenarnya mungkin jalan paling terakhir. Berarti pemerintah tidak kompeten dalam menjalankan tugas, yang dimana kan harusnya hal TPST tersebut jauh dari lingkungan, dari pemukiman warga. Sedangkan TPST tersebut kan masih banyak pemukiman warga di sekitarnya. Ya mungkin dari data kita yang sudah disebutkan tadi ya mungkin bisa dibilang seperti itu, karena pemerintah tentunya mungkin masih belum optimal dalam menjalankan ini semua. Karena kan apalagi kita balik lagi kepada masyarakat juga, jadi kita tidak bisa terlalu menyalahkan pemerintah, karena hasil sampah dari semua sampah itu kan bukan berasal dari pemerintah dong, dari kita selaku masyarakat. Artinya kita masyarakat itu adanya undang-undang, kita perlu menerapkan 3 itu. Yang pertama, mengelola. Jadi bukan sekedar kita hanya open dumping aja, sekedar dibuang saja, tapi kita juga harus mengelola sampah kita. Jadi dengan kesadaran kita sendiri, bukan jangan mengandalkan pemerintah saja, tapi mengandalkan kita sebagai masyarakat yang punya pemikiran. Jadi seperti itu kurang lebih. Berarti menurut Anda bagaimana cara menyelesaikan hal tersebut? Yang dimana kan masyarakat pemikirannya beda-beda, tidak tergantung oleh ideologi masing-masing. Mempunyai ideologi masing-masing untuk membuang sampah. Oke. Nah, ini kan kita tadi sudah memberikan ya, bahwa di sana di PPT kami ini kita sudah memberikan upaya penanggulan atau saran dari kami kan. Bahwasanya untuk dalam menangani hal ini ya, pertama, optimalisasi sanitary landfill, meningkatkan penerapan sistem sanitary landfill agar pengelolaan sampah lebih efektif serta mampu mengurangi pencemaran udara, air dan tanah. Kemudian pengembangan PLTSA, mengembangkan pemanfaatan gas metana sebagai sumber energi listrik untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus meningkatkan nilai manfaat sampah. Mungkin kalau yang pernah lihat di Swedia, negara Swedia itu mereka sudah mengembangkan sampah itu menjadi sebuah PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. Selain itu juga dia membuat pabrik itu sendiri. Jadi sampah-sampah yang bisa diolah itu kemudian dikembalikan lagi menjadi barang-barang yang bisa digunakan. Dan kemudian terus pembakaran sampah itu dioper menjadi listrik. Kemudian ada juga pengelolaan air lindi, mengoptimalkan pengelolaan air lindi, melakukan instalasi pengelolaan air sampah IPS agar tidak mencemari air tanah dan lingkungan. Nah, jadi di sini untuk air lindi sendiri ini kan, karena kan di TPST Bantar Gebang ini kan tentunya setiap hari pasti akan ada hujan kan, yang nggak mungkin gitu nggak ada hujan gitu kan. Jadi hujan yang turun itu kemudian menyeraplah dari sampah yang ada, akhirnya turun ke bawah itu menjadi kotor. Nah, seharusnya pemerintah itu mengoptimalkan tentang hal ini, tentang air lindi. Jadi kan karena banyak masyarakat ketika mengambil air atau mengambil air dari air tanah itu kan masih bersifatnya kotor karena berasal dari TPST tersebut. Jadi perlu ada yang optimal tentang air lindi tersebut. Kemudian pengawasan, meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah agar sesuai dengan ketentuan hukum lingkungan. Kemudian peningkatan koordinasi pemerintah, memperkuat kerjasama antara pemerintah provinsi dan DKI Jakarta dan pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan serta pengawasan TPST Bantar Gebang. Kemudian peningkatan partisipasi masyarakat yang sudah saya bilang tadi, bahwasanya jangan hanya mengandalkan pemerintah saja, tetapi juga kita sebagai masyarakat juga harus sadar akan sampah ini sendiri. Yang pertama, mendorong masyarakat untuk menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, and recycle, dan meningkatkan kesadaran dalam mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya. Oke ya. Saya suka. Jadi kalau ada yang bertanya, kalau merasa kurang puas gimana? Nggak apa-apa. Karena ini latihan. Oke. Closing statement banyak. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum